Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan aksiologi nilai kegunaan ilmu. Perkenalkan, nama saya Etidatus Sefa dan kedua teman saya Andika Ihwan Syaifullah dan Husni Bintang Ahyana. Aksiologi. Pertama, aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Kedua, menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ketiga, menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Ilmu dan moral. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan ilmu. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu moralitas, adalah istilah manusia menyebut manusia atau orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan oleh seorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan sebuah pengalaman. Manusia yang tidak memiliki moral disebut dengan amoral, artinya dia tidak bermoral, yang tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya, sehingga moral adalah mutlak yang harus dimiliki setiap insan manusia. Kategori dasar aksiologi. Kategori pertama, objektifis, yaitu penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan apa adanya sesuai keadaan objek yang dinilai. Kedua, subjektifis, yaitu penilaian terhadap sesuatu di mana dalam proses penilaian terdapat unsur intuisi atau perasaan. Pendekatan etika. Pertama, teori nilai intuitif. Kedua, teori nilai rasional. Ketiga, teori nilai alamiah. Keempat, teori nilai emotif. Nilai kegunaan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem atau berhubungan menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu pula. Dalam aksiologi, hal yang paling dipermasalahkan ialah nilai. Di sini nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Selanjutnya, aksiologi dijelaskan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Teori tentang nilai dalam filsafat dibagi menjadi dua permasalahan, yakni etika dan estetika. Etika dimaknai sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Etika menilai perbuatan manusia yang berkaitan erat dengan norma-norma kesusilaan manusia atau diartikan untuk mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Dalam filsafat estetika dapat dilihat pada sudut indah dan jeleknya. Tanggung jawab sosial keilmuan. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Hal ini dikarenakan dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup manusia. Kedua, ilmuwan juga memiliki fungsi untuk ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dilakukan. Ilmuwan juga harus berusaha memengaruhi opini masyarakat berdasarkan pemikirannya. Keempat, ilmuwan juga mempunyai cara berpikir yang berbeda dari masyarakat awam pada umumnya. Masyarakat awam biasanya terbuka oleh jalan pikiran yang cerdas.
Kelebihan seorang ilmuwan juga nampak dalam cara berpikir yang cermat, teratur, yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Yang terakhir, di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun memberikan contoh. Seorang ilmuwan juga harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penelitian atau penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain meskipun yang mempergunakan ialah bangsanya sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, tambahan atau yang kurang jelas atau justifikasi bisa dapat disampaikan pada saat pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.